Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sia Friati dengan nomor induk mahasiswa 10520002855. Saya dari kelas 3E Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah. Adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja soal yang pertama, jelaskan definisi sumber hukum, macam-macam hukum, dan contohnya. Yang pertama, sumber hukum. Sumber hukum dalam pengertiannya adalah asalnya hukum, ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya, keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu. Sumber hukum dalam arti sebagai asalnya hukum membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang untuk menyelidiki apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Keputusan penguasa yang berwenang dapat berupa peraturan, dapat pula berupa ketetapan. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat dikemukakannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sumber hukum dalam pengertiannya ini membawa hukum dalam penyelidikan tentang macam-macam jenis-jenis dan bentuk-bentuk dari peraturan dan ketetapan. Apakah sumber hukum tersebut undang-undang atau kebiasaan, adat, traktat, jurisprudensi atau doktrin? Apakah peraturan-peraturan hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, Kepres, dan Peraturan Menteri? Selain itu, pengertian sumber hukum adalah pengertiannya sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi kepada penguasa dalam menentukan hukumnya. Misalnya, keyakinan akan hukumnya, rasa keadilan, perasaan akan hukumnya entah dari penguasa maupun dari rakyat. Dan juga teori-teori, pendapat-pendapat maupun ajaran dari ilmu pengetahuan hukum. Bagi ahli sosiologi dan antropologi budaya, yang menjadi sumber hukum adalah masyarakat dengan segala lembaga sosial yang ada di dalamnya. Apa yang dirasakan sebagai hukum oleh masyarakat dan karenanya diberi sanksi bagi yang melanggarnya oleh penguasa masyarakat. Sedangkan bagi ahli ekonomi, yang menjadi sumber hukum adalah apa yang tampak di lapangan ekonomi. Misalnya, sebelum pemerintah membuat peraturan yang bertujuan membatasi persaingan perdagangan, maka ahli ekonomi harus mengetahui secara pasti hal-hal yang berhubungan dengan persaingan di lapangan perdagangan itu. Nah, selanjutnya, bagi ahli agama yang menjadi sumber hukum adalah kitab suci serta dasar-dasar agamanya. Bagi ahli hukum, yang menjadi sumber hukum adalah perasaan hukum yang telah tertuang dalam suatu bentuk yang menyebabkan berlaku dan ditaati orang. Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Kemudian macam-macam sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan semua norma, kaidah atau aturan yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak. Lebih jelasnya lagi, sumber hukum material ditentukan berdasarkan perasaan atau keyakinan dari seorang individu atau kelompok masyarakat. Hukum material ini bersumber dari pendapat masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Hal ini kemudian memberikan pengaruh pada proses pembentukan hukum yang disahkan dan ditetapkan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Contoh dari sumber hukum material ini yang pertama agama. Setiap orang berhak untuk memilih agama dan keyakinan mereka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kemudian setiap warga negara berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan perintah agama mereka masing-masing. Yang kedua, kesusilaan. Kita sebagai warga negara tidak boleh mengambil hak milik orang lain seperti tindak pidana korupsi. Perbuatan itu dilarang menurut undang-undang dan dalam ajaran agama manapun dilarang untuk memakan hak milik orang lain. Yang ketiga, hubungan sosial, tentang bagaimana hubungan kita sesama makhluk hidup, saling menghargai dan menghormati tanpa membedakan agama, suku, ras, dan budaya. Selanjutnya, kehendak Tuhan. Setiap kehendak Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, entah itu sebuah keberuntungan maupun sebaliknya, seperti bencana alam bahkan kematian seseorang. Akal budi, setiap manusia harus memiliki akal budi yang baik, bersikap sesuai dengan tempat, menghormati yang lebih tua, dan tidak boleh berbicara kasar. Yang kedua, itu sumber hukum formal. Selain sumber hukum material, ada juga sumber hukum formal. Sumber hukum formal ini merupakan hasil penerapan dari sumber hukum material. Penerapan dilakukan agar semua objek hukum bisa mentaati dan hukum bisa berjalan dengan baik. Sumber hukum formal dibagi menjadi beberapa jenis sumber hukum. Yang pertama yaitu undang-undang. Undang-undang atau statute adalah sumber hukum yang berupa semua aturan yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat dan dijaga oleh pemerintah dari
suatu negara di mana undang-undang tersebut dibuat. Undang-undang harus dipatuhi oleh warga negara yang bersangkutan. Contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah atau PP, Perpu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan atau custom adalah sumber hukum yang didapat dari satu perilaku yang sama, dilakukan secara kontinu atau terus-menerus, kemudian menjadi suatu hal yang umum untuk dilakukan. Contoh sumber hukum kebiasaan adalah hukum adat dan tradisi. Misalnya, adat istiadat orang Batak yang melarang adanya pertukaran pengantin antara dua marga dalam sistem perkawinan mereka. Nah, yang ketiga adalah keputusan hakim. Keputusan hakim atau jurisprudensi adalah jenis sumber hukum yang didapatkan dari keputusan yang diambil oleh hakim di masa lalu terhadap suatu perkara. Kemudian keputusan tersebut dapat dijadikan sumber untuk hakim di masa sekarang dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, traktat. Traktat adalah jenis sumber hukum yang berbentuk perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang bersifat mengikat negara-negara yang terkait dengan perjanjian tersebut. Traktat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu traktat bilateral untuk perjanjian dua negara dan traktat multilateral untuk perjanjian lebih dari dua negara. Contoh sumber hukum traktat dalam sebuah negara. Itulah tadi yang pertama adalah traktat bilateral. Merupakan suatu jenis traktat atau perjanjian yang dibentuk oleh dua negara saja. Traktat multilateral suatu perjanjian internasional yang dibentuk oleh banyak negara. Selanjutnya adalah pendapat sarjana hukum. Pendapat sarjana hukum atau disebut doktrin juga menjadi salah satu sumber hukum. Sumber hukum ini berupa pendapat dari para ahli dan pakar, khususnya ahli hukum, yang kemudian dijadikan pedoman terhadap asas-asas pentingnya dalam hukum beserta penerapan. Lanjut soal yang kedua, jelaskan tentang subjek dan objek hukum. Subjek hukum ialah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Seorang manusia sebagai pembawa hak, subjek hukum dimulai saat ia dilahirkan dan akan berakhir ketika ia meninggal dunia. Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Yang pertama, manusia. Menurut hukum, setiap orang dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1329 KUH PDT, manusia yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang dewasa, menurut hukum telah berusia 21 tahun dan berakal sehat. Manusia yang dianggap tidak cakap sebagai subjek hukum, orang yang belum dewasa atau belum mencapai usia 21 tahun, seorang wanita dalam perkawinan atau yang berstatus sebagai istri, orang yang ditaruh di bawah pengampunan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, dan boros. Yang kedua, badan hukum. Sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum atau melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan hukum dibedakan menjadi dua. Yang pertama, badan hukum publik. Dan yang kedua itu badan hukum private. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak maupun negara pada umumnya. Contohnya negara Republik Indonesia, Pemda tingkat 1, 2, B1, perusahaan negara. Badan hukum yang kedua, badan hukum perdata atau sipil, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh secara pribadi untuk mencari keuntungan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, dan kesenian. Menurut hukum yang berlaku secara sah, contohnya seperti PT, koperasi, yayasan, dan sebagainya. Kemudian objek hukum, menurut pasal 499 KUHP Perdata, objek hukum yaitu benda, segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Benda dibedakan menjadi dua. Menurut pasal 503 KUH PDT, benda dibedakan menjadi dua. Yang pertama, benda berwujud, benda yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan indera manusia. Misalnya seperti rumah, tanah, sepeda motor. Benda tidak berwujud adalah benda yang hanya dapat dirasakan saja, misalnya hak cipta, hak paten, maupun merek. Sedangkan menurut pasal 504 KUH PDT, benda dibagi menjadi benda tetap. Benda tetap adalah benda karena sifat, tujuan, atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tetap. Contohnya tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya, seperti bangunan ataupun tumbuhan, mesin-mesin pabrik, dan sarang burung yang dapat dimakan, di mana oleh pemiliknya dihubungkan atau dikaitkan pada benda tetap yang merupakan benda pokoknya, karena tujuannya, dan segala hak atas benda tetap seperti HGU, HGB, benda penetapan undang-undang. Benda bergerak adalah benda yang karena sifat dan ketentuan undang-undang dianggap sebagai benda bergerak, contohnya meja, sepeda, hewan, dan lain sebagainya. Nah, benda bergerak seperti saham-saham dalam PT, hak pakai gebruik, atau benda bergerak karena undang-undang. Lanjut, soal yang ketiga, jelaskan tentang hak dan kewajiban.
Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hak. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Contoh hak warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang mereka percayai. Yang kelima, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keenam, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Yang ketujuh, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan dan bersyarikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kemudian kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Kemudian yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Kemudian yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Kemudian, kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang 1945, 1. Membayar pajak, 2. Membela pertahanan dan keamanan, menghormati hak asasi, menjunjung hukum dan pemerintahan, ikut serta membela negara, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, wajib mengikuti pendidikan dasar. Berikut adalah isi dari pasal yang menyatakan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pasal 28 disebutkan bahwa kemerdekaan bersyarikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian pasal 30 ayat 1 bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2 mengatakan peraturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Nah, kemudian soal yang keempat, jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum beserta dengan contohnya. Langsung saja yang pertama, peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat apabila akibat tersebut tidak dikehendaki oleh yang melakukannya, maka perbuatannya tersebut bukan merupakan peristiwa hukum. Suatu peristiwa hukum dapat menimbulkan hukum apabila peristiwa itu oleh peraturan hukum dijadikan peristiwa hukum. Misalnya, 1. Peristiwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang menimbulkan akibat-akibat hukum diatur oleh hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua mempelai. Kemudian peristiwa jual beli suatu barang, di mana peristiwa itu menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Kemudian di lain pihak, Sajipto Raharjo mengartikan peristiwa hukum sebagai suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu
sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Kata menggerakkan hukum diartikan sebagai timbulnya kelanjutan-kelanjutan, artinya adanya peristiwa hukum yang tercantum dalam rumusan atau kaidah hukum, menyebabkan timbulnya kelanjutan-kelanjutan berupa penciptaan tindakan untuk melaksanakan kaidah hukum yang dilanggarnya dalam peristiwa hukum. Disinilah sanksi hukum sebagai akibat hukum akan diterapkan bagi pelaku dalam peristiwa hukum atau pelanggaran hukum tersebut. Namun, tidak semua kejadian atau fakta dalam masyarakat merupakan peristiwa hukum. Misalnya, si A mengambil sebuah sepeda motor yang terparkir di kampus, tetapi sepeda motor tersebut miliknya sendiri. Ini adalah suatu kejadian atau fakta, tetapi bukan merupakan peristiwa hukum, karena motor itu milik si A sendiri. Berbeda jika motor yang diambil adalah milik orang lain, si B tanpa izin, maka kejadian pengambilan itu adalah peristiwa hukum karena mempunyai akibat hukum dan dirumuskan sebagai pencurian. Dalam pasal 362 KUHP pidana ada peristiwa hukum menyebabkan hukum akan bergerak untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Peristiwa hukum dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah peristiwa hukum karena perbuatan atau subjek hukum, yaitu suatu peristiwa hukum terjadi karena akibat perbuatan hukum, misalnya peristiwa pembuatan surat wasiat atau peristiwa menghibahkan barang. Kemudian peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum atau peristiwa hukum lainnya, yaitu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang bukan merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum, misalnya kelahiran seseorang bayi, kematian seorang, dan daluarsa, yang terdiri atas dua jenis. Yang pertama daluarsa akuisiatif, yaitu daluarsa atau lewat waktu yang menimbulkan hak, misalnya sewa menyewa, berhak untuk menguasai kembali objek yang disewakan. Daluarsa ekstensif, yaitu daluarsa atau lewat waktu yang melenyapkan kewajiban, misalnya si A seorang satuan pengamanan atau satpam yang menjaga gudang, tetapi tugasnya selama jangka waktu tertentu telah digantikan oleh si B, anggota satpam lainnya. Maka selesailah kewajiban si A menjaga keamanan gudang tersebut. Nah, kemudian macam-macam peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa hukum itu dapat dibagi dalam beberapa golongan. Yang pertama, peristiwa hukum menurut hukum yang melanggar hukum tersebut. Contohnya, kelahiran, kematian, kependudukan, tanah, pencemaran laut. Kemudian yang kedua, lingkungan hidup, jual beli, sewa menyewa, pemberian kredit, pembukaan rekening pada bank, perjanjian negara, pembunuhan, dan lain sebagainya. Kejadian atau peristiwa itu dapat terjadi karena perbuatan manusia atau karena suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum. Contohnya, pasal 1239 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhi kewajiban itu oleh si yang berutang, maka ia berkewajiban memberikan pengganti biaya rugi dan bunga. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa peristiwa-peristiwa tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sama sekali akibat hukumnya mengganti biaya rugi dan bunga-bunga. Kemudian peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Nah, peristiwa hukum tunggal terdiri dari satu peristiwa saja, misalnya hibah atau pemberian. Peristiwa hukum majemuk terdiri dari lebih satu peristiwa, misalnya perjanjian jual beli yang akan terjadi, peristiwa tawar-menawar, penyerahan barang, penerimaan barang. Sebelum perjanjian kredit akan terjadi perundingan, penyerahan uang, dan di pihak lain penyerahan barang bergerak sebagai jaminan gadai. Dengan pengembalian uang, maka di pihak lain berarti pengembalian barang jaminan. Peristiwa hukum sepintas dan peristiwa hukum terus-menerus. Nah, peristiwa hukum sepintas seperti pembatalan perjanjian tawar-menawar, peristiwa hukum terus-menerus seperti perjanjian sewa-menyewa. Uang sewa-menyewa berjalan bertahun-tahun. Kemudian, peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Selanjutnya, hubungan hukum. Pengertian hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Nah, hukum mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, kemudian antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Jadi, hubungan hukum ini terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu
dan antara individu dengan masyarakat maupun seterusnya. Nah, dengan kata lain, hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Adapun hubungan hukum yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Pertunangan dan lamaran misalnya bukan merupakan hubungan hukum karena tidak ada diatur oleh hukum. Misal, hubungan hukum yang diatur oleh hukum ialah pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan yang timbul karena adanya suatu perjanjian. Nah, contoh, si A menjual rumah kepada si B. Perjanjian ini menimbulkan hubungan antara A dan B yang diatur oleh hukum. A menyerahkan rumah kepada B, sebaliknya B wajib membayar harga rumah kepada A dan berhak meminta rumah kepada si A. Nah, apabila salah satu pihak tidak mengindahkan kewajibannya, maka hakim akan menjatuhkan sanksi. Hubungan A dan B yang diatur oleh hukum ini dinamakan sebagai hubungan hukum. Nah, kemudian hubungan hukum dapat terjadi di antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Hubungan hukum antara subjek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, kemudian antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Sedangkan hubungan hukum antara subjek hukum dengan barang berupa hak apa yang dikuasai oleh subjek hukum itu atas barang tersebut, baik barang berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak. Kemudian hubungan hukum memiliki 3 unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya orang-orang yang berhak atau berkewajiban saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, kemudian adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Nah, dari uraian-uraian tersebut dapat saya simpulkan bahwa hubungan hukum itu baru dapat dipenuhi sebagai syarat-syarat. Yang pertama, adanya dasar hukum, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan itu. Kemudian timbul peristiwa hukum. Contoh, si A dan B mengadakan perjanjian jual beli rumah. Dasar hukumnya adalah pasal 1474 dan pasal 1513 KUH Perdata, yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang. Pasal 1474 KUHP dan sebaliknya si pembeli berkewajiban membayar harga pembelian. Pasal 1513 KUHP Perdata. Karena adanya perjanjian jual beli, maka timbullah peristiwa hukum jual beli, yaitu suatu perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Kemudian selanjutnya macam-macam hubungan hukum. Ada 3 macam. Yang pertama, hukum yang bersegi satu. Dalam hal hubungan hukum yang bersegi satu, hanya satu pihak yang berwenang, pihak lain hanya berkewajiban. Jadi, dalam hubungan hukum yang bersegi satu ini hanya ada satu pihak saja, berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Pasal 1234 KUH Perdata. Kemudian yang kedua, hubungan hukum bersegi dua. Nah, contohnya seperti di dalam suatu perjanjian jual beli, kedua belah pihak masing-masing berwenang atau berhak meminta sesuatu dari pihak lain. Tetapi sebaliknya kedua belah pihak atau masing-masing juga berkewajiban untuk memberikan sesuatu pada pihak yang lain. Pasal 1457 KUH Perdata. Hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum. Kemudian contohnya seperti menurut pasal 570 KUH Perdata, yang menjadi pemilik tanah berhak atau berwenang memungut segala kenikmatan dari tanah itu, asal saja pemungutan kenikmatan itu tidak dilakukan secara bertentangan dengan peraturan hukum atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kemudian pemilik berhak pula memindahtangankan atau verivendim, menjual, memberikan, menukar, atau mewariskan secara ilegal.
Sebaliknya, semua subjek hukum lainnya berkewajiban mengakui bahwa yang mempunyai tanah adalah pemiliknya dan berhak memungut segala kenikmatan dari tanah itu. Sekian penjelasan tentang hubungan hukum. Selanjutnya tentang akibat dan terakhir akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Nah, tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum, yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Kemudian lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan dan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Kemudian, akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual beli, maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut, yakni ada subjek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Kemudian, begitupun sebaliknya, subjek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang, tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Nah, jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum merupakan dapat menimbulkan akibat hukum, yang mana akibat hukum itu tidak dapat berwujud. Itu dapat berwujud, misalnya lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum. Atau dengan adanya pengempuan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum. Yang kedua yaitu lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lainnya. Nah, contohnya seperti A mengadakan perjanjian jual beli dengan si B, maka lahirlah hubungan hukum antara si A dan si B. Namun setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap. Yang ketiga, lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya seperti seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut. Ia telah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum. Kemudian selanjutnya adalah akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan dan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum. Meskipun dalam keadaan yang wajar, tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. Contohnya seperti dalam keadaan darurat kebakaran, di mana seseorang yang sudah terkepung api, orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela maupun alat-alat yang ada di sekitarnya untuk jalan keluar menyelamatkan dirinya. Nah, di dalam kenyataannya bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun yang dilakukan oleh dua pihak atau bersegi dua. Apabila akibat hukumnya timbul karena satu pihak saja, misalnya membuat surat wasiat diatur dalam pasal 875 KUHP Perdata, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum satu pihak. Kemudian apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak seperti jual beli, tukar menukar, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai ujian akhir semester saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.